Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dua bola mata ini kan untuk melihat, untuk tadabbur alam, menghayati ayat-ayat Allah, sehingga bisa muncul kesadaran bahwa kita butuh Allah, kita memerlukan Allah. Dengan inilah akan menambah keimanan kita. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 8 Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain. Bukankah telah aku berikan kepada mereka manusia dua bola mata untuk melihat, untuk mengamati kebesaran Allah, sehingga dengan itu mereka akan bertambah imannya. Tetapi terkadang mata yang Allah berikan ini sering sekali kita salah gunakan. Akhirnya bukan untuk mengamati ayat-ayat Allah, malah justru kedua mata kita sering dipakai untuk maksiat. Kalau sudah begini artinya kedua mata kita bisa membawa dosa. Kedua mata kita bisa mengantarkan kita kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cuplikan kecil dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang ulama besar bernama Hasan Basri. Nah, sebelum beliau menjadi seorang ulama besar, beliau pernah terjerumus dalam sebuah dosa. Jadi ketika beliau sedang berjalan-jalan di sudut kota Basrah, ya, di lorong ke lorong, dari kota ke kota, yang kemudian beliau bertemu ada sosok perempuan yang sangat cantik jelita. Matanya begitu indah, tubuhnya begitu indah, sehingga Hasan Basri ini melihat perempuan ini sangat terkagum-kagum. Ini perempuan cantik sekali, cantik sekali. Mukanya lembut, bibirnya manis, senyumnya indah, matanya pun sangat begitu indah. Maka Hasan Basri ini kemudian memandangi perempuan ini dengan begitu puasnya, ya, bahkan penuh dengan hawa nafsu dan syahwat, karena begitu cantiknya perempuan ini. Nah, kemudian sang perempuan ini berkata, wahai Tuan, kenapa Anda memandangi aku seperti itu? Kata Hasan Basri, kau ini sangat begitu indah, kau sangat begitu elok, kau sangat begitu cantik. Kata perempuan ini, wahai Tuan, takutlah engkau kepada Allah, jaga pandanganmu, jaga penglihatanmu, jangan sampai kedua matamu menyebabkan kau akan dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kedua matamu kau pergunakan untuk maksiat. Takutlah engkau kepada Allah, kata si perempuan ini. Ini Hasan Basri mendengar ucapan si perempuan ini tersentak kaget. Astagfirullahaladzim. Sangat benar ini ucapan perempuan. Ucapannya begitu menendang hati saya. Saya telah berbuat dosa, telah melihat dia dengan syahwat. Astagfirullahaladzim. Dia segera ingat bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Tetapi namanya setan ini selalu terus, ya, pasang magnet tuh. Sehingga Hasan Basri ini biarpun dia mengakui kesalahan dan beristighfar kepada Allah, dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Syahwatnya masih melekat. Apalagi melihat keindahan mata si perempuan ini, terhanyutlah pandangan Hasan Basri ini. Sampai-sampai ketika perempuan ini pulang ke rumah, Hasan Basri mengikuti dari belakang, diikuti sampai di rumahnya itu. Kemudian perempuan ini berkata, wahai Tuan, Anda mau apa? Kok dari tadi mengikuti saya sampai pulang ke rumah? Iya,
Saya terpikat dengan indahnya bola matamu. Kau sangat begitu cantik, bola matamu sangat begitu indah. Ingin sekali aku menguasai matamu. Ingin sekali aku memiliki kedua matamu yang sangat indah itu. Kata perempuan ini, oh begitu. Kalau Tuhan mau seperti itu baik, nanti akan saya kasih. Sampai di rumah ini perempuan, kata si perempuan, kau tunggu di luar, saya akan masuk. Kau tunggu di sini, saya akan berikan apa yang kau minta. Aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Baik, kata Hasan Basri, menunggu di luar. Masuklah ini perempuan ke dalam. Hasan Basri berbinar matanya, senang luar biasa. Dia sudah diizinkan main ke rumahnya dan mengatakan bahwa aku akan memberikan apa yang kau minta. Dengan senang luar biasa karena menyangka bahwa si perempuan ini akan memberikan cintanya kepada Hasan Basri ini. Dengan tidak ragu lagi, bahkan sudah ingin sekali melihat perempuan ini keluar dari rumah, Hasan Basri menunggu 1 jam, 2 jam. Lama ini perempuan. Sampai kira-kira 2 jam lah ya. Hasan Basri menunggu di depan rumahnya itu. Tiba-tiba keluar, tapi yang keluar bukan si perempuan yang cantik tadi, tapi pembantunya, budaknya. Sambil membawa sebuah baki, yang bakinya itu ada kainnya di atasnya itu. Selembar kain menutupi baki itu. Dia keluar membawa baki menemui sang Hasan Basri. Tuan, oh kamu siapa? Kata Hasan Basri. Saya pembantunya. Oh kamu pembantunya? Iya, saya budaknya. Oh perempuan yang cantik tadi ternyata itu majikan kamu? Iya benar tuan, itu majikan saya. Mana majikan kamu? Segera suruh keluar dia. Begini tuan, tadi tuanku, Tuan Putri menyuruh saya membawa baki yang di dalamnya ada benda yang ingin Tuan Putri majikan saya kasih ke Anda. Oh begitu. Jadi yang ada di baki ini adalah pemberian si perempuan tadi, majikan kamu? Iya tuan. Aduh, saya tersanjung ini pasti hadiah istimewa ini, kata Hasan Basri. Iya, ini pesan dari majikan saya, kasihkan ini benda cenderamata dari si perempuan cantik untuk Hasan Basri. Dengan tidak sabar lagi, Hasan Basri langsung membuka kain di atas baki itu. Ketika kain dibuka, kaget luar biasa Hasan Basri. Di luar dugaan dia. Ketika dibuka itu baki, hanya ada 2 bola mata yang masih segar dan berlumur darah. Kaget, apa-apaan ini? Ini buat apa? Ya itulah tuan, ini dari tuan saya untuk Anda. Kok 2 bola mata? Ya saya nggak paham. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Cuma tadi majikan saya ngasih tahu. Tolong kasih tahu kepada laki-laki yang depan rumah itu, kasihkan bahwa inilah yang dia minta. Inilah benda yang dia inginkan. Kasihkan ke dia. Dan aku pun tidak mau gara-gara mata ini menimbulkan fitnah di mana-mana. Saya nggak mau gara-gara mata ini saya akan terbalut dosa. Banyak laki-laki terpikat kepada saya. Kasihkan 2 bola ini kepada 2 mata ini kepada laki-laki di atas di depan rumah itu. Kaget Hasan Basri, langsung dia mungkin nggak tahan ya lihat ada bola mata melotot dengan lumur darah. Ditutup lagi kain tadi. Hasan Basri kemudian pergi pulang ke rumah sambil bertaubat, sujud di hadapan Allah. Sujud di hadapan Allah. Ini perempuan benar-benar gila dia. Dia sudah memberikan 2 bola matanya.
dia teringat terus peristiwa tadi. Sujud kepada Allah, istighfar berkali-kali. Sampai malam hari Hasan Basri ini, saya pokoknya besok pagi harus datang ke perempuan tadi, harus minta maaf. Harus minta maaf. Saya sudah membuat mata dia dilepas dari kelopak matanya. Saya harus minta maaf. Ditunggunya malam sampai pagi. Ketika sudah pagi, Hasan Basri sudah nggak tahan, dia ingin segera pergi menemui perempuan tadi yang matanya dicukil tadi. Sampai di rumah perempuan ini, dia kaget, kok rumahnya rame, banyak orang. Ada apa ini? Kemarin perasaan sepi, ini kok rame? Ditekatilah oleh Hasan Basri ini. Tanya satu orang, "Pak, kok rumah ini rame ya? Ada apa ini?" "Oh, ini Tuan, sang perempuan pemilik rumah ini sudah meninggal dunia." Meninggal dunia? Meninggal dunia. Konon katanya dia setelah mencukil kedua matanya sendiri, mengasihkan kepada seorang laki-laki, setelah itu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Yang benar iya. Hasan Basri terasa lemas bagai petir menyambar tubuhnya. Lemas dia, kaget luar biasa. Tubuh gemetar, keringat keluar. Dia langsung pulang. Nangis sejadi-jadinya Hasan Basri ini. Ya Allah, ini perempuan meninggal dunia mungkin karena saya akibatnya. Saya minta maaf tapi sudah keburu meninggal dunia. Hanya Hasan Basri ini dia nangis sejadi-jadinya di rumah itu. Dari siang, sore sampai malam tuh. Nyambung malam dia nangis. Sujud di hadapan Allah. Nangis, menyesal bahwa dia sudah berbuat yang tidak baik terhadap perempuan ini. Sampai perempuan ini merelakan kedua matanya. Bahkan dia sampai meninggal dunia. Menangis. Capek dia menangis. Dia pun tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat di pintu surga ada perempuan yang cantik ini yang dicukil matanya sedang duduk di tengah-tengah pintu surga. Kata Hasan Basri dalam mimpinya, "Wahai wanita mulia, kau ada di situ dan matamu kembali normal dan sempurna." Kata, "Iya, sesungguhnya mataku telah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan anugerah karunia yang luar biasa dari sebab kehati-hatian mataku diberikan kepada orang. Dari sebab aku berhati-hati menjaga aibku, menjaga fitnah, dari sebab mata ini Allah memberikan ganti mata ini, dan Allah memberikan anugerah saya diberikan tiket masuk ke dalam surga. Kalau begitu saya minta maaf." Tidak perlu kau minta maaf, ya. Tidak perlu kau minta maaf, karena apa? Semua sudah selesai. Aku sudah menjadi penduduk surga. Kalau begitu, kata Hasan Basri, beri aku nasihat. Nah, kau wahai Hasan Basri, jadilah orang yang saleh, jadilah orang alim, jadilah pendakwah, dan jangan pernah engkau melakukan hal yang sama. Itu dalam mimpinya. Bangun dari tidur, Hasan Basri pun langsung teringat kepada mimpinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, aku sudah berbuat dosa banyak ini. Si perempuan tadi aku melihat di sorga, dia sudah mendapatkan kebahagiaan di sorga dari sebab dia memberikan matanya kepadaku, dan dia merelakan semua itu demi untuk menghindari dari dosa. Akhirnya Hasan Basri bertobat kepada Allah. Dia menjadi orang alim, orang abid, ahli ibadah, menjadi ulama besar, dan dia menjadi pendakwah, ya, setelah dia terlibat dalam perbuatan yang sangat tidak terhormat itu. Taubatlah dia, dan setelah itu dia menjadi orang yang besar, ya, orang yang terkenal, ulama besar di kota Basrah itu. Nah, ini menjadi sebuah nasihat bagi kita, ya, bahwa ternyata mata ini sering menimbulkan fitnah. Mata ini sering menimbulkan fitnah, sering menimbulkan dosa.
Bahkan tidak jarang kita terlarut dalamnya. Tidak kemudian kita merasa takut bahwa mata ini akan mengundang maksiat, bahkan akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.